Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita kesempatan untuk menikmati jamuan ilahi, menikmati bulan penuh keberkahan, bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah satu di antara sya'airullah, tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda yang akan mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran Al-Karim telah meminta kita untuk selalu dan terus-menerus mengagungkan syiar-syiar Allah. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah menyebutkan ada beberapa tempat terkait dengan ritual haji. Ada beberapa praktek yang menyempurnakan ritual haji Allah sebut sebagai sya'airullah. Di antaranya adalah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah, tempat di mana para jamaah haji atau yang umrah harus melakukan lari-lari kecil dari satu bukit ke bukit yang lain, dari bukit Safa kepada bukit Marwah. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sya'air adalah bentuk jamak dari kata sya'irah, sesuatu yang akan mengingatkan kita akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman berkaitan dengan binatang-binatang ternak, onta, kambing, domba dan sejenisnya yang akan dikorbankan dalam ritual haji. Allah sebut sebagai wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai bagian dari syiar-syiar Allah. Safa dan Marwah, unta-unta yang telah dipersiapkan untuk dikorbankan demi mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyaksikan itu semua akan mengingatkan kita kepada Allah. Melaksanakan ritual itu akan menguatkan ikatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu semua Allah sebut sebagai bagian dari sya'airullah. Di dalam surat Al-Hajj ayat ke-32 Allah menegaskan, Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan sya'air Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Mengagungkan sya'air Allah adalah bukti ketakwaan dalam diri seorang. Puasa adalah bagian dari sya'airullah. Semua yang terkait dengan bulan suci Ramadan
akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, sebagai kitab suci terakhir bagi umat manusia, yang merupakan intisari dari seluruh wahyu, dari seluruh kitab suci yang pernah Allah turunkan kepada para anbiya sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185 ketika memperkenalkan bulan Ramadan, keagungan bulan Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan, di antaranya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Syahru Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Demikian Allah memperkenalkan kepada kita keagungan bulan suci Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran yang di dalamnya terdapat petunjuk bagi umat manusia yang menginginkan kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, yang menginginkan menjalankan kehidupan dengan penuh kebahagiaan. Al-Quran adalah hidayah untuk itu semua. Di dalamnya ada petunjuk, di dalamnya ada penjelasan-penjelasan terkait dengan semua yang dibutuhkan oleh umat manusia dalam menjalankan kehidupannya, baik yang bersifat individu maupun yang bersifat sosial. Kehidupan manusia telah diatur sedemikian rupa dengan rapi di dalam Al-Quran Al-Karim. Pada ayat sebelumnya, ayat ke-183, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang dikhususkan menjadi waktu pelaksanaan sebuah ibadah mulia yang namanya puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Hasil dari melaksanakan puasa adalah hamba menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu memahami keagungan Allah dan kemudian mengagungkannya, mampu memahami berbagai kebaikan Allah kemudian mensyukurinya. Di dalam ayat ke-183 yang telah kita baca, ketika Allah menetapkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menetapkan kewajiban berpuasa, Allah menjelaskan hikmah di balik kewajiban berpuasa tersebut. Sebagaimana juga dalam kewajiban-kewajiban lain yang Allah telah firmankan dalam Al-Quran, yang telah Allah tetapkan dalam ayat-ayat suci Al-Quran, Allah selalu menyertakan untuk menjelaskan kepada kita, untuk memotivasi hamba agar menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Allah selalu menyertakan sekelumit dari hikmah yang layak untuk diketahui oleh hamba agar sekali lagi hamba bersemangat, memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan itu.
Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang kewajiban berpuasa, Allah menjelaskan bahwa di antara hikmah besar berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Apabila kalian menjalankan puasa sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai dengan arahan Allah, niscaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena takwa adalah salah satu dari buah besar penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita umat manusia dan jin untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Demikian Allah berfirman, dan kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku, menghamba kepadaku. Apa yang akan diraih oleh hamba ketika ia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Hasil yang akan diraih adalah ia menjadi orang yang bertakwa. Ketika ia telah menjadi orang yang bertakwa, apa yang akan dia dapat? Allah mengatakan bahwa ia akan menjadi orang yang berjaya, orang yang sukses dalam kehidupan dunia, dan tentunya yang utama adalah sukses dalam kehidupan akhirat. Dalam kesempatan ini kita mencoba untuk melihat, menelusuri apa kira-kira rincian dari hikmah berpuasa. Walaupun boleh jadi tidak semua hikmah itu mampu difahami oleh hamba. Di dalam ayat yang berbicara tentang kewajiban puasa, kita telah membaca la'allakum tattaqun, berarti tujuan dari berpuasa adalah agar hamba meraih ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman menjelaskan demikian, tentu ketakwaan akan didapat oleh seorang hamba yang berpuasa dengan sepenuh arti berpuasa, tidak sekedar menahan lapar dan dahaga dan menahan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama ketika ia sedang berpuasa. Namun dia akan menyempurnakannya dengan puasa batin, puasa menahan diri dari hal-hal yang akan mengeruhkan jiwanya. Dalam salah satu sabdanya, Al-Imam Ja'far ibn Muhammad As-Sadiq alaihi salam, beliau bersabda demikian, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa sya'ruka wa jilduk." Jika engkau berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu, rambut-rambutmu, kulitmu semua ikut berpuasa. La yakunu yaumu saumika ka yaumi fitrik. Janganlah hari puasamu sama dengan hari iftar tidak puasamu. Harus ada perbedaan, harus ada perubahan, harus ada kontrol yang lebih ketika kita menjalankan puasa. Ini yang akan menjadikan puasa kita menjadi bermakna. Puasa dengan menahan lapar dan dahaga, menahan dari gejolak nafsu, maka akan disempurnakan puasa itu dengan semua yang bisa menundukkan jiwa kita kepada kebenaran, mengekang jiwa kita dari kebinalan, akhlak kita perbaiki, dan semua gerak-gerik kita kontrol sedemikian rupa. Itu salah satu yang dipesankan oleh Al-Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam. Mudah-mudahan kita diberi taufik, diberi kekuatan, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa kita secara sempurna. Kemudian di antara hikmah puasa yang lain, di antara faedah dari puasa yang bisa dirasakan oleh hamba adalah bahwa hamba akan mendapatkan kesucian jiwa.
hamba akan mendapatkan tazkiyatun nafs, jiwanya menjadi jiwa yang bersih. Di antara tujuan disyariatkan puasa adalah agar hamba selalu mengontrol jiwanya, memelihara kesucian jiwanya. Rasa lapar dan dahaga dapat mematahkan syahwat, dapat mengekang kebinalannya. Dalam sebagian hadis juga ditegaskan, barang siapa belum mampu untuk berumah tangga dan mempersunting seorang wanita sebagai istrinya, hendaknya ia berpuasa, puasa sunnah. Kenapa ada anjuran yang demikian? Karena dengan berpuasa seorang pemuda bisa menahan nafsunya dengan rasa lapar, dengan haus, dan dengan konsentrasi bahwa dia sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menahan diri dari makan, tidak membatalkan puasa, menahan diri dari minum, tidak membatalkan puasa. Maka dengan kesadaran itu ia pun diharap mampu mengontrol nafsunya. Pada dasarnya puasa melatih hamba untuk bersabar. Pada hakikatnya puasa adalah sebuah kesempatan yang dimiliki oleh hamba untuk melatih kesabarannya. Kesabaran tidak semata menahan lapar dan dahaga, namun kesabaran juga dari menahan berbagai hal yang membatalkan puasa itu sendiri. Karena dalam keterangan para ulama, kesabaran itu ada 3 macam. Ada kesabaran dalam menjalankan perintah. Dengan berpuasa, seorang hamba telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar model kedua adalah sabar menahan diri dari melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam puasa, kita dilarang untuk makan, untuk minum, dan melakukan hal-hal yang membatalkan. Dan ketika kita sukses menjalankan puasa, itu artinya kita telah sukses bersabar, tidak menerjang larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar model ketiga adalah meninggalkan yang sebenarnya ia mampu untuk melakukannya. Ia bisa saja makan, ia bisa saja minum tanpa ada yang mengetahuinya, namun kesadaran dia menjadikan dia tetap bersabar, tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam salah satu ayat Al-Quran, pada surat Al-Baqarah ayat ke-45, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Mintalah bantuan dengan kesabaran. Mintalah bantuan dengan menegakkan salat. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan kesabaran dan salat kita sebagai penolong kita. Ista'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya ia adalah sesuatu yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang telah menundukkan batinnya kepada kemahaagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu pengertian umum dari ayat ini adalah luas. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, sabar di dalam menghadapi bencana, musibah, dan cobaan. Namun ketika kita menemukan sebagian dari riwayat menjelaskan bahwa yang dimaksud bis sabri was salah, mintalah bantuan, mintalah pertolongan dengan salat. Mintalah bantuan, mintalah pertolongan dengan sabar, bahwa yang dimaksud dengan sabar adalah puasa. Ini bisa diistilahkan dengan at-tafsirul misdaqi, tafsir yang menjelaskan misdaq, bahwa salah satu
dari wujud kesabaran itu adalah berpuasa. Berpuasa menjadi wujud nyata kesabaran hamba. Karena dengan berpuasa, karena dengan menegakkan sholat, seorang hamba akan memiliki ketakwaan. Dan ketika seorang hamba memiliki ketakwaan, ia mampu dengan mudah melaksanakan amal-amal saleh pada hari-hari berikutnya yang ia jalani. Dia akan menjadi orang yang mudah melakukan ketaatan, dan dia menjadi orang yang mudah meninggalkan maksiat. Dengan demikian, kesabaran dan sholat benar-benar menjadi penolong hamba, penolong yang akan menyelamatkan hamba dalam kehidupan dunia, yang akan menolong hamba meraih makom-makom istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puasa dan sholat. Wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kemudian ada faedah lain, ada manfaat lain, ada hikmah lain yang juga dirasakan oleh hamba. Dengan ia berpuasa, merasakan lapar dan dahaga, ia bisa membayangkan betapa banyak dari hamba-hamba Allah yang hari-harinya selalu ia jalankan dalam kondisi lapar dan dahaga, tidak mendapatkan sesuap nasi untuk ia makan. Kehidupan yang sengsara. Seorang yang mendapatkan kenikmatan, hendaknya ia juga bisa memikirkan nasib orang-orang yang menderita. Salah satu dari hikmah berpuasa adalah itu. Walaupun tidak berarti hanya itu hikmah berpuasa, sehingga orang mungkin mengatakan kalau demikian hikmahnya dan hanya itu hikmahnya, maka semestinya puasa itu diwajibkan bagi orang-orang yang sepanjang hidupnya selalu hidup kenyang, hidup mewah, bukan bagi orang-orang yang sepanjang kehidupannya dalam keadaan hidup sengsara, lapar dan dahaga. Karena ini hanya sebagian dari hikmah, bukan total hikmah dari diwajibkannya berpuasa. Ada sebuah riwayat dari Al-Imam Ali bin Musa Ridha alaihi salam, di antaranya beliau berkata demikian: Innama umiru bis-saum likai ya'rifu alamal ju'i wal 'atash fayastadillu ala faqril akhirah. Sesungguhnya mereka diperintahkan berpuasa agar mereka mengetahui, agar mereka merasakan pedihnya rasa lapar dan dahaga, sehingga dengan itu mereka mengambil petunjuk, dengan itu mereka menyimpulkan akan kebutuhan mereka di hari kiamat nanti. Di mana hari kiamat tidak ada makanan yang disiapkan, tidak ada minuman yang disiapkan. Dalam keadaan kehausan, hamba yang menjalankan puasa akan mengingat dengan rasa lapar yang dia rasakan, rasa lapar di hari akhir nanti. Waliyakuna as-saimu khashi'an dhalilan mustakinan ma'juran muhtasiban arifan sabiran ala ma asabahu minal ju'i wal 'atash fayastawjibat thawab ma'a ma fihi minal imsaki 'anis syahawat. Dan agar orang yang berpuasa itu khusyuk, tunduk, merasa hina di hadapan Allah, papah dan butuh, mengharap pahala, mengetahui dan bersabar atas apa yang menimpanya berupa rasa lapar dan dahaga, sehingga dengan itu ia berhak mendapatkan pahala. Di samping pada menahan syahwat, pada puasa ada menahan syahwat di saat kita menjalankan puasa. Wa yakuna dzalika wa'idhan lahum fil ajil, dan hal itu akan menjadi menasihati bagi mereka di dalam kehidupan dunia, akan menjadi penasehat
buat dirinya dalam kehidupan dunia ini. Waliya'rifu syiddata mablaghi dzalika ala ahlil faqri wal maskanati fid dunya. Di samping dengan berpuasa menahan rasa lapar, menahan rasa dahaga, harapannya adalah agar mereka mengetahui betapa beratnya kondisi seperti itu yang dialami oleh kaum fakir yang papa lagi membutuhkan di dunia ini. Bagaimana mereka menjalankan kehidupannya dengan hari-hari pedih, di mana mereka tidak bisa makan dan minum secara layak. Maka dengan demikian mereka menunaikan apa yang Allah wajibkan ke atas mereka terhadap kaum fakir. Dengan demikian mereka akan menjadi sadar bahwa nikmat yang telah Allah berikan kepadanya secara berlimpah hendaknya ia salurkan juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Fayu'addu ilaihim maftaradallahu lahum fi amwalihim, agar kita memiliki kesadaran untuk berbagi rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasakan ternyata lapar bukan sesuatu yang enak dirasakan, ketika kita merasakan bahwa dahaga benar-benar mencekik kerongkongan kita, dan berapa banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan kita untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya, dengan itu kita memiliki kesadaran untuk bersedekah, untuk berbagi nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh As-Saduq di dalam kitab Al-Amali meriwayatkan sebuah riwayat yang menyadarkan kita, yang menjelaskan kepada kita filosofis berpuasa. Riwayat mengatakan, wadhkuru biju'ikum wa 'atashikum fihi ju'a yaumil qiyamati wa 'atasyah. Hendaknya kalian mengingat dengan rasa lapar kalian, dengan rasa dahaga kalian, mengingat rasa lapar dan dahaga kalian kelak di hari kiamat. Wa tasaddaqu ala fuqaraikum wa masakinikum, dan hendaknya kalian bersedekah kepada kaum fakir dan kaum miskin di antara kalian. Ini di antara penggalan dari pidato Nabi SAW ketika menyambut bulan suci Ramadan. Beliau mengingatkan kepada kita bahwa berpuasa akan menjadikan kita merasakan haus, merasakan lapar. Tentu yang demikian akan menyadarkan kita bahwa betapa banyak orang-orang yang dalam kehidupan ini, karena kezaliman sebagian manusia, karena kerakusan sebagian manusia, sehingga sebagian yang lain hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kesengsaraan. Dengan merasakan haus dan lapar, kita bisa juga merasakan apa yang mereka rasakan. Dengan demikian kita juga bisa berbagi kenikmatan, berbagi rizki Allah kepada mereka, agar mereka bisa menjalankan hari-harinya dengan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada mereka melalui tangan-tangan kalian. Sekali lagi, ini adalah sekelumit dari hikmah berpuasa. Kembali bahwa Ramadan, bulan suci Ramadan adalah satu di antara sya'air Allah yang harus kita agungkan. Melaksanakan puasa adalah wujud pengagungan kita kepada bulan suci Ramadan. Membaca Al-Quran dan memperbanyak membaca Al-Quran adalah salah satu dari wujud nyata kita mengagungkan bulan suci Ramadan. Berbagi nikmat kepada kaum fakir miskin di bulan Ramadan juga bagian dari pengagungan kita kepada bulan suci Ramadan. Mengisi hari-hari Ramadan dengan ibadah dan semua amal sosial yang bermanfaat bagi hamba-hamba Allah juga bagian dari pengagungan kita kepada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala
memberi kita taufik untuk bisa menjalankan Ramadan secara sempurna dan menjadikan kita hamba-hamba yang mengagungkan bulan suci Ramadan. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.